Tuding istrinya selingkuh dan gugat cerai Paula Verhoeven. Karir Baim Wong tahun depan diramal di ambang kehancuran. Baim menghadapi tekanan di sini, ada simbol stres sampai nggak bisa tidur. Analisa dari angka lahir, ada banyak kegagalan di tahun 2025 termasuk dengan hak asuh anak ini. Makanya alangkah baiknya sebelum tahun 2025 Baim sudah mulai berbenah terhadap sikap dan perilakunya serta jangan terlalu memaksakan kehendakmu pada orang-orang di sekitarmu, termasuk pada Paula dan anakmu. Karena semuanya itu akan ada imbasnya di tahun 2025. Sebab hidup ini adalah tebar tuai. Apa yang kamu tebar pada akhirnya juga akan kamu panen. Nah, alangkah baiknya mulai introspeksi diri untuk saat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan di tahun 2025. Karena sangat-sangat kurang bagus dianalisa angka lahirmu ya. Banyak sekali kegagalan yang kamu hadapi dan juga kamu menghadapi tekanan-tekanan dikarenakan kegagalan. Terus netizen juga banyak banget yang bilang kalau si cowok ini, si suami ini ternyata suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain. Diam itu menurut gue sebenarnya nggak selalu emas ya, tapi diam itu bukan berarti kalah. Paula itu model internasional guys, internasional. Dan ketika dia menikah sama Baim, dia itu tetap hidup sederhana. Begitulah yang gue lihat di depan kamera. Bahkan dia tuh mau berubah menjadi yang lebih baik, makanya dia berhijab, terus dia belajar ngaji, apa segala macam. Dan gue pribadi pun punya keyakinan kalau di kenyataannya, di dunia nyatanya si Paula itu juga seperti itu. Setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya dan ada masalahnya masing-masing dan harus dilewatin ya guys ya. Makanya gue itu selalu bilang kalau menikah itu tidak gampang. Menyatukan dua kepala menjadi satu, menyatukan dua culture keluarga menjadi satu, itu tuh hal yang sulit banget kerja. gitu. Terus apalagi yang mau lu perbaiki? Kepercayaan kita udah terlanjur hilang, men. Mau lu jungkir balik kayak gimana pun, susah untuk kita tuh percaya lagi sama lu. Dan sebenarnya untuk orang-orang yang pernah diselingkuhi, dihianati, lu tuh nggak usah sedih atau bahkan merasa kehilangan. Justru dengan hal tersebut, lu tuh udah diselamatkan secara tidak langsung. Lu harusnya merasa beruntung. Sebagai pengingat aja ya, buat teman-teman yang pernah diselingkuhi, pernah dihianati, jangan pernah sekali-kali membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan lainnya, terutama sama orang-orang yang baru lu temui. Karena itu sama aja, lu memakan kotoran yang pernah lu ludahi. Saya sih melihatnya mungkin dia memiliki prinsip jangan melawan api dengan api gitu ya. Jangan melawan hal yang salah juga dengan perbuatan salah atau melawan emosi dengan emosi gitu ya. Jadi memang bersikap diam, bijak, lebih logis untuk memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan dan pernyataan yang diberikan itu menurut saya lebih bijaksana ketimbang harus mengungkapkan emosi yang terlalu ekspresif padahal tujuannya mungkin tidak sejalan. Di tengah proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven, tak sedikit paranormal yang meramal masa depan Baim Wong setelah melepaskan istrinya tersebut. Jeng Nimas merupakan salah satu yang mencoba membaca kehidupan Baim Wong di masa depan. Dia meramal menggunakan kartu tarot. Menurut Jeng Nimas, nasib karir ayah dua anak itu tergantung pada orang yang menyukai karyanya. Jeng Nimas mengkhawatirkan karir aktor 43 tahun itu beresiko hancur pada 2025 bila salah satu mengambil keputusan. Baim sebagai public figure, dia tergantung sama followers yang menyukai dan menontonnya. Kalau dia salah langkah, lalu banyak followers yang gak suka, disinilah ambang dari kehancuran Baim di tahun 2025. Kata Jeng Nimas melalui konten YouTube-nya Senin 4 November 2024. Karena itu, Jeng Nimas menyarankan Baim Wong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tak bisa ditampik, masyarakat justru bersimpati pada Paula meski Baim menudingnya berselingkuh. Baim hati-hati kalau ambil keputusan harus dipikir matang-matang, jangan emosi, katanya. Jeng Nimas sendiri melihat ego Baim Wong baru terlihat setelah bercerai dengan Paula Verhoeven. Persoalan perebutan anak juga bakal menambah masalah baru. Egonya keluar, yang semua itu imbas dari menggugat cerai Paula, ujar dia. Jeng Nimas beranggapan kondisi ini tak akan terjadi bila teman dekat Raffi Ahmad itu mampu membuat publik tetap menyukainya. Baim harus bisa memikat hati para pemirsa dan followersnya agar setia padanya, katanya. Pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven jadi sorotan di tengah proses perceraian.
Penyebabnya, Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven dengan alasan perselingkuhan. Nama Nico Surya sebagai sahabat Baim Wong yang disebut sebagai sosok selingkuhan Paula Verhoeven. Sayangnya, di tengah memanasnya hubungan Baim Wong dan Paula Verhoeven, sosok Nico tak kunjung muncul. Padahal, menurut TikToker Satria Mulia, kemunculan Nico bisa membuat Baim Wong dan Paula Verhoeven batal cerai. Awalnya, Satria Mulia mengaku enggan menjelek-jelekan model Paula Verhoeven meski terang-terangan membela aktor Baim Wong. Biduk rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang telah dikaruniai 2 orang anak itu kini terancam bubar. Pasalnya, Baim Wong telah melayangkan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun di tengah proses perceraian, Baim Wong justru dihujat buntut aksi sang aktor yang dinilai mengumbar aib rumah tangganya. Kendati demikian, Baim Wong tetap mendapatkan dukungan dari Satria Mulia yang mengaku iba saat bintang sinetron tersanjung itu dituding pelit. Meski terkesan memihak Baim Wong, Satria Mulia menegaskan dirinya tak ingin menjelek-jelekan Paula Verhoeven. Gua nggak mau jelek-jelekin Paula karena gue juga kasihan sama Paula, kata Satria Mulia dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Senin 4 November 2024. Kalau ada Paula di sini, sungkeman deh gue, kayak temen gue anggap. Tambahnya, dengan nada meninggi, Satria Mulia menyinggung sosok NS yang diduga menjadi dalang retaknya hubungan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Disebutkan oleh Satria Mulia, Paula terlihat seperti orang linglung karena banyak masalah. Maka dari situ, Satria berharap Nico segera keluar agar permasalahan Baim dan Paula tak berujung cerai. Cuma gue pengen didik nih ya satu orang. Lu ya Nico, rumah tangga orang sudah mau sampai ketuk palu. Lu nggak nongol-nongol sampai sekarang. Paham nggak lu Nico? Jelasnya. Lantas, Satria kembali meminta dengan tegas agar Nico muncul untuk menjelaskan semua ini. Selebgram Satria Mulia mengungkap kronologi saat model Paula Verhoeven mentransfer uang 2 miliar rupiah ke sosok laki-laki berinisial NS. Hingga kini, gonjang-ganjing rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven masih menjadi perbincangan publik. Bahkan di tengah proses perceraian keduanya, Paula Verhoeven disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan sosok pria berinisial NS. Sebelumnya juga terdengar desas-desus Paula Verhoeven sempat mentransfer sejumlah uang ke laki-laki tersebut. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Senin 4 November 2024, Satria Mulia membongkar kronologi saat Paula Verhoeven mentransfer uang tersebut ke NS. Menurut pengakuan Satria Mulia, saat itu NS mencoba meminjam uang 2 miliar rupiah ke Baim Wong. Namun bintang film filosofi kopi tersebut enggan meminjamkan uang kepada NS. Lu baper kan sama si Baim, lu pinjem duit 2 miliar rupiah ke si Baim gak ngasih, kata Satria Mulia. Sebelumnya, Paula Verhoeven memberikan klarifikasi mengenai tudingan Baim Wong yang menyebut dirinya telah berselingkuh. Hal itu disampaikan Paula melalui unggahan video di Instagram pribadinya, @paulaverhoeven, Jumat 25 Oktober 2024. Sambil menahan tangis, Paula Verhoeven meminta maaf atas kegaduhan yang timbul akibat persoalan rumah tangganya. Paula merasa harus meluruskan kabar miring tersebut karena nanti pasti akan menjadi jejak digital bagi anak-anaknya. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya, ujar Paula.